Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sementara belajar mengenai perjalanan hidup Yakub, khususnya 17 tempat perjalanan iman Yakub. Jadi dimulai dengan tempat dia lahir, yaitu di Sumur Lahairoi. Ini dia lahir di Sumur Lahairoi, kemudian dia pergi ke Gerar bersama dengan atau di dalam pimpinan Ishak ayahnya. Dari Gerar ke Beersheba, dari Beersheba ini ke Betel. Kalau kita lihat dari dia lahir sampai ke Beersheba, ini ada jangka waktu 76 tahun lamanya, 76 tahun lamanya. Kemudian dari Beersheba dia pergi mengarah ke Padan Aram, tapi dia mampir di Luz atau Betel. Ini tempat yang keempat yang warna merah. Dan menempuh perjalanan sampai ke bagian utara, satu tempat yang namanya Padan Aram atau Haran. Padan Aram atau Haran. Di sana dia lama, 20 tahun lamanya dia di sana. Dia kembali, dan kalau kita lihat yang jalur warna merah itu waktu dia melarikan diri dari Esau. Tetapi kemudian dia kembali, setelah 20 tahun dia kembali, rutenya ini warna hijau. Kemudian dia tiba di Pegunungan Gilead. Pegunungan Gilead ini nanti kita akan belajar juga bagaimana Laban mengejar Yakub sampai ke Pegunungan Gilead ini. Setelah itu dari Pegunungan Gilead dia pergi ke Mahanaim, Peniel atau Sungai Yabok. Kita tahu peristiwa di situ, bagaimana dia bergulat melawan Allah dan dia menang, makanya dikasih nama Israel, nama yang baru. Dari Yabok dia pergi ke Sukot. Ada satu tempat namanya Sukot. Dari Sukot dia pergi ke Sikem. Di sini dia membeli tanah di Sikem. Ya, bagi yang mengikuti pelajaran sebelumnya tentang Sikem akan memahami kenapa Yakub membeli tanah di Sikem. Itu karena dia menerima warisan iman dari kakeknya secara langsung. Suatu pesan yang sangat penting bahwa Sikem itu merupakan tanda atau fondasi perjanjian mengenai tanah Kanaan. Dari Sikem ini dia cukup lama di situ. Pada akhirnya dia setelah ada peristiwa yang terjadi tentang Simeon dan Lewi dan bagaimana sikap Simeon dan Lewi tentang adik mereka Dina yang diperkosa. Setelah peristiwa itu Yakub membawa keluarganya untuk kembali ke ke rumah ayahnya, ke Hebron. Tetapi dalam perjalanan kalau kita lihat dari Sikem ini mereka mampir di satu tempat yang namanya Betel. Ini tempat yang dulu, tempat yang lama, di Luz atau Betel. Dari Betel ini dia melanjutkan perjalanan. Kalau kita lihat bagan ini atau gambar ini, dia mampir di Bethlehem. Bethlehem Efrata. Apa yang terjadi di situ? Di situ Rahel hamil tua dan karena sangat sulit dia melahirkan, dia mati di situ setelah melahirkan Benyamin. Dari sini Yakub melanjutkan perjalanan. Jadi Rahel itu dikuburkan di Bethlehem Efrata. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan di Migdal Eder. Ini ada suatu hal yang terjadi di Migdal Eder, hal yang sangat tragis bagi keluarga Yakub, yaitu Ruben anak pertama, anak sulung, dia tidur dengan istri ayahnya, dengan gundik ayahnya. Ya, itu terdengar sampai kepada Yakub, dan dari sini dia melanjutkan perjalanan ke Hebron. Ke Hebron, dari Hebron dia pergi ke Beersheba, ke Beersheba. Nah dari Beersheba ini dia bertemu dengan Ishak dan cukup lama sampai di Beersheba inilah Yakub kehilangan Yusuf. Yakub kehilangan Yusuf, tetapi kalau kita lihat di waktu itu ada yang memberikan penghiburan kepadanya. Dia adalah siapa? Ishak.
Ishak memberikan penghiburan kepada Yakub. Kenapa? Karena Ishak masih ada, masih hidup waktu itu. Nah, dari sini setelah waktu yang cukup lama, Yakub pergi ke Mesir. Kenapa dia pergi ke Mesir? Karena ternyata Yusuf masih tinggal di sana. Yakub masih tinggal bersama-sama dengan Yusuf selama 17 tahun sampai kepada Yakub berumur 147 tahun dan dia mati di Mesir. Perjalanan terakhirnya gimana? Dia titip pesan supaya Yusuf membawanya kembali ke tanah Kanaan. Makanya Yusuf minta izin kepada Firaun dan membawa mayat papanya kembali. Ini kita lihat rutenya. Kembali mengelilingi pegunungan Seir, terus akhirnya masuk gitu ya. Ini kita lihat dia memutar, bukannya ikut jalur yang biru, tetapi dia memutar sampai akhirnya tiba di satu tempat yang namanya Hebron, tempat gua Makpelah. Nah, disinilah akhir dari kehidupan Yakub, gitu ya. 17 tempat. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama. Setelah minggu lalu kita melihat tentang Betel dan bagaimana dia pergi ke Padan Aram, ya. Kita akan bahas sedikit tentang apa yang terjadi, gitu ya. Apa yang terjadi di Padan Aram? Di Padan Aram itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan peristiwa bagaimana Yakub membentuk keluarganya. Bagaimana keluarga Yakub itu terbentuk. Makanya di Padan Aram ada tema khususnya kalau kita lihat Rahel versus Lea. Ini kehidupan yang ketika diperkenalkan mengenai apa yang terjadi kepada Yakub di Padan Aram, cerita yang muncul adalah cerita tentang bagaimana dia mendapatkan istri. Bagaimana dia mendapatkan istrinya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa Yakub ada di Padan Aram itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun dari tahun 1930 sampai 1910 sebelum Masehi. Ini dari dia berusia 76 sampai 96 tahun. Kalau kita lihat, Padan Aram merupakan tempat Yakub melarikan diri karena dia merebut hak kesulungan kakaknya. Dia takut dibunuh oleh Esau. Tetapi sebenarnya dia pergi ke sana ada tujuan yang lain, yaitu untuk mendapatkan istri. Untuk mendapatkan istri. Sesuai dengan pesan dari orang tuanya. Jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan, tetapi pergilah ke Padan Aram, carilah istri dari keluarga ibumu gitu ya, dari pamanmu. Jadi ketika dia sampai ke rumah pamannya, Laban, siapa perempuan pertama yang dia temui yang membuat dia jatuh cinta? Ya, ini jatuh cinta pandangan pertama. Dia adalah Rahel. Oke, jatuh cinta. Itu Kejadian 28 kita bisa baca ada permintaan dari papanya, dari Ishak kepada Yakub bahwa apa? Harus cari istri dari antara anak Laban katanya. Harusnya cuma satu tetapi dia dapat dua. Oke, Laban dia ada dua anak perempuan. Yang pertama itu matanya kurang berseri. Jadi matanya itu kayak mata lemah gitu. Matanya lemah. Ya, jadi kelopaknya itu kayak merem sedikit gitu. Tidak begitu cantik, namanya Lea. Tetapi yang satu elok sikapnya, cantik parasnya, dia adalah Rahel. Kalau itu ditanyakan kepada bapak-bapak semua, bapak-bapak akan pilih siapa? Tentu tidak jauh berbeda dengan Yakub, ya kan? Dia akan pilih Rahel. Nah, sampai akhirnya Yakub bilang begini kepada Laban, ya udah, saya akan nikahi Rahel. Dia adalah cinta pada pandangan pertamaku. Terus Yakub bilang begini, aku akan bekerja 7 tahun bagimu untuk mendapatkan Rahel. Pada akhirnya ya udah oke. Jadi Yakub kerja keras 7 tahun, tetapi bagi Yakub 7 tahun itu hanya beberapa hari katanya. Kejadian 29 ayat 20 bilang begitu. Bayangkan cintanya luar biasa. Sampai-sampai 7 tahun kerja terasa beberapa
hari. Wah, luar biasa. Betul ya? Ingat, 7 tahun ini beda. Udah ulang tahun 7 kali. Betul ya? Udah merayakan ulang tahun selama 7 kali. Dia berumur 76, sekarang dia umur berapa? 83. Kalau kita melihat fakta dari pernikahan Esau di usia 40 tahun, berarti apa? Ini sangat jauh bedanya gitu ya. Sangat jauh bedanya. Tapi kalau kita lihat, setelah 7 tahun berlalu, tiba hari pernikahan, sudah pesta, akhirnya malam pertama. Ingat bahwa zaman dulu belum ada lampu, saudara, gitu ya. Malam pertama pada akhirnya Yakub sangat bersyukur dia dapat istri yang sangat didambakannya, sangat dicintainya. Dia kerja 7 tahun serasa 7 hari. Tetapi ketika pagi hari dia bangun, dia lihat ke sebelah. Halo sayang. Apa yang terjadi? Waduh, dia shock. Waduh, kamu siapa gitu ya? Kamu siapa? Loh, kamu kan Lea. Betul ya? Ya aku mau pingsan melihat itu yang di sebelah dia. Bukan yang dia mau. Bukan Rahel, tetapi Lea yang diberikan kepadanya. Langsung apa? Dia pergi mendapatkan Laban dan bilang apa? Ini tidak sesuai dengan perjanjian kita. Kenapa paman menipu saya? Laban bilang apa? Lawan bilang, oh di kita nggak biasa kalau yang adik merit duluan, harusnya yang kakak. Ya udahlah, genapin aja dulu 7 hari. Setelah itu kamu boleh menikahi Rahel, sang adik. Tapi kamu harus kerja lagi buat saya 7 tahun. Waduh, bayangkan. Maka kita bisa lihat Yakub bekerja 14 tahun untuk siapa? Untuk Rahel. Ini luar biasa. Jadi pekerjaan berat luar biasa, tetapi karena Yakub sangat mengasihi Rahel, tidak masalah. Jadi kita bisa melihat ya, kasih Yakub sangat besar kepada Rahel. Yakub menikah di usia 83 tahun. 83 tahun. Oke. Jadi di usia 83 tahun, Yakub itu sudah tua, saudara. Sudah tua gitu ya, 83 tahun. 83 tahun, coba kita bayangkan 83 tahun. Ya memang masih kuat gitu ya, tetapi sudah tua. Tetapi tidak berhenti di situ tentang tentang keluarga Yakub ini. Ketika dia berkeluarga, ada banyak muncul masalah. Setelah dia menikahi Lea, Yakub dapat banyak anak laki-laki. Ya, menikahi Leha, Yakub dapat banyak anak laki-laki, tetapi dengan Rahel satu anak perempuan pun enggak. Kenapa begini? Anak laki-laki itu dulu, di zaman dulu gitu ya, nggak tahu mungkin sekarang masih ada yang seperti ini, tetapi sangat-sangat spesial gitu, dianggap spesial. Sampai saya pernah dengar cerita orang yang saya kenal gitu kan, karena selalu dapat anak perempuan, akhirnya dari keluarga mertua selalu bilang apa? Ayo punya anak lagi. Untuk mencari apa? Supaya mungkin nanti dapat anak laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi Yakub dengan Lea ada banyak anak laki-laki, tetapi dengan Rahel satu anak pun enggak, ya, anak perempuan pun enggak. Jadi masing-masing istri Yakub itu ada kekurangan. Rahel sangat dicintai, kekurangannya apa? Nggak bisa punya anak. Lea banyak melahirkan anak, tapi tidak dicintai suami. Jadi ada kekurangannya, ya, ada kekurangan masing-masing. Jadi dua perempuan ini saling cemburu, bertengkar gara-gara satu orang. Siapa? Yakub. Jadi saudara, satu istri cukup saudara ya. Jangan pikirkan opsi yang lain, satu aja cukup. Kalau program keluarga berencana itu BKKBN 2 anak cukup, ya.
Ada satu lagi program dari umat Kristen, satu istri cukup. Bercanda saudara ya, tapi ini serius. Satu aja saudara, jangan dua. Ya, pusing saudara. Bukan karena saya ada pengalaman, bukan saudara, tetapi karena pengalaman Yakub, gitu ya. Jadi mungkin ada banyak saudari-saudari di sini, atau mungkin ada saudara yang suka drama Korea. Tetapi jauh sebelum drama Korea ini ada, sudah ada drama keluarga Yakub, dan sangat menarik dramanya. Jika kita perhatikan nama anak-anak Yakub dari arti nama mereka, ini menggambarkan persaingan antara Rahel dan Lea ini, waduh, luar biasa. Sungguh luar biasa. Persaingannya luar biasa, gitu ya. Kita bisa tahu melalui kelahiran anak itu, ya anak-anak itu satu persatu, satu demi satu. Sadarkah kita bahwa 12 anak Yakub terkecuali Benyamin, 11 ini sebenarnya Benyamin juga sebelum diganti namanya gitu ya menjadi Benyamin, semua anak Yakub itu dinamakan bukan oleh Yakub tetapi dinamakan oleh istri yang kasih nama. Mari kita lihat, setelah Lea melahirkan anak pertama, dia kasih nama Ruben. Ruben, arti nama Ruben, lihat anak laki-laki. Bayangkan, lihat anak laki-laki. Pertanyaannya, kenapa Lea memberikan nama seperti itu? Kayak ingin menarik perhatian banget kan? Ruben gitu. Jadi setiap kali dipanggil Ruben, orang-orang yang mendengarnya apa? Lihat ada anak laki-laki nih. Semua orang lihat. Seperti itu ya. Jadi menarik perhatian. Kenapa? Karena Lea melihat setiap hari sang suami mencintai sang adik dia sendiri, si Rahel ini. Tetapi mulai sekarang ini nih. Jadi dia sementara bilang kepada siapa sebenarnya? Kepada Yakub, lihat anak laki-laki. Jadi dia berpikir, pasti mulai dari sekarang Yakub sang suami akan mengasihi aku, akan lebih mencintai aku. Karena aku apa? Aku sudah mendapatkan anak laki-laki buat dia. Jadi dia memiliki pemikiran demikian, makanya dikasih nama Ruben, yang artinya lihat anak laki-laki. Jadi Yakub langsung otomatis mencintai dia? Enggak, betul ya? Enggak. Suaminya lebih mencintai Rahel. Dari mana kita tahu ini? Dari mana kita tahu? Kita bisa tahu lewat kelahiran anak yang kedua. Anak yang kedua. Nanti kalau saudara-saudara perhatikan, dalam 7 tahun pernikahan Yakub dengan Lea, ya, dalam 7 tahun pernikahan ini, hampir setiap tahun Lea itu melahirkan anak, hampir setiap tahun, gitu ya. Dan kalau kita lihat Lea setelah dia dapat anak yang kedua, dia kasih nama Simeon. Simeon arti namanya telah didengar. Telah didengar. Loh, kenapa dia kasih nama telah didengar? Karena apa? Karena dia merasa dia didiskriminasi oleh sang suami. Sudah kasih anak tetap gak dicintai. Jadi Lea setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ini tersiksa gara-gara apa? Gara-gara saya tidak dicintai. Tuhan dengar doa itu dan Tuhan buat dia melahirkan. Dia dapat anak, dia melahirkan. Lea bilang apa? Telah didengar oleh Tuhan. Telah didengar oleh Tuhan. Ya, kita lihat. Kejadian 29 ayat 33. Kejadian 29 ayat 33. Dikatakan begini. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lihat di sini. Dia merasa dia tidak dicintai. Ya, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu telah didengar. Atau bahasa Ibrani apa? Simeon. Jadi dia mengeluhkan diskriminasi yang dia alami
Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Setelah 2 anak laki-laki dilahirkan bagi Yakub, apakah Yakub langsung berubah dan mencintai Lea? Enggak, ternyata Yakub tetap lebih mencintai Rahel. Waduh, stres enggak ini? Sangat stres gitu ya. Sangat stres. Maka apa? Maka Tuhan mengizinkan Lea ini mengandung, dapat anak yang ketiga. Dan Lea kasih nama anak yang lahir itu Lewi. Lewi. Kenapa kasih nama Lewi? Karena dia berkata begini, sekarang aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Pasti mulai sekarang suami akan menjadi satu dengan aku. Bayangkan, akan menjadi satu dengan aku. Ini alasan kenapa dia kasih nama Lewi. Artinya apa? Dia berpikir bahwa apa? Dia telah menang atas adiknya. Dia telah menang dalam pertengkaran kasih. Kejadian 29 ayat 34, nanti bisa baca mengenai hal itu. Jadi kalau kita lihat naskah kuno Yahudi, dikatakan ada catatan yang mengatakan bahwa setelah Lewi lahir, setelah 3 anak dilahirkan bagi Yakub melalui Lea, Yakub mulai menghabiskan banyak waktu di rumah Lea daripada di rumah Rahel. Ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah Rahel akan tenang-tenang aja? Oh, enggak mau dia, betul ya? Enggak mau. Tetapi meskipun dia meskipun dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang suami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kakaknya dibandingkan bersama dengan dia, meskipun sang suami lebih mencintai dia, tetapi masalahnya tetap ada. Apa masalahnya? Dia tidak bisa memiliki anak. Jadi dia putar otak, dia mulai pikir gimana caranya supaya sang suami bisa tinggal di rumah saya, tidak pergi lagi di rumah kakak saya. Jadi bisa bayangkan. Yakub anak-anaknya masih kecil-kecil, bukankah Yakub kangen anak-anaknya? Betul kan? Tentu anak-anaknya juga tinggal bersama, ya tinggal sama mamanya, betul kan? Jadi Yakub otomatis lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya Lea. Mau menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Dengan Ruben, Simeon, dan Lewi. Jadi hal ini membuat Rahel berpikir gitu kan. Dia sangat-sangat cemburu, sangat cemburu. Dan gak berhenti di sini. Gak berhenti di sini. Lea mendapatkan apa? Dia hamil lagi dan mendapatkan anak yang keempat yang diberikan nama Yehuda. Apa arti nama Yehuda? Itu adalah pujian atau pujian kepada Allah. Akar kata Yehuda sama dengan akar kata haleluya. Akar katanya sama gitu ya. Pujian kepada Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 29 ayat 35, dikatakan ya Lea bilang apa? Sekali ini atau sekarang ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekarang ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Apakah dia bersyukur gara-gara memang murni syukur? Atau ada motivasi, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu? Kalau kita lihat apa? Dia di dalam hatinya itu sangat sedih, sangat sedih. Suami lebih mengasihi Rahel daripada dirinya. Ya kan? Yakub lebih mengasihi Rahel daripada dirinya sendiri. Tetapi apa? Tetapi sekarang hari-hari penderitaannya itu berakhir. Sudah berapa anak? 4 anak. Puji Tuhan. Betul ya? Yehuda, puji Tuhan. Ya, haleluya. Pada akhirnya Lea sekarang jadi tenang, Rahel jadi kesal. Sekarang jadi berbalik gitu kan. Suasananya keadaannya berbalik. Sekarang yang pusing adalah Rahel.
Rahel makin pusing. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat Kejadian 30 ayat 1. Kejadian 30 ayat 1. Dikatakan ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Waduh, dahsyat ya. Saudara, cemburu itu sangat mematikan. Sangat dahsyat. Jadi kita harus berhati-hati dengan cemburu, gitu ya. Cemburu perempuan itu sangat bahaya, saudara. Jadi bapak-bapak tolong diperhatikan ya. Jadi dia sangat marah kepada Yakub. Dia sangat kesal dan dia bilang apa? Kamu harus kasih saya anak, kalau enggak saya mati, gitu ya. Saya mau mati aja. Jadi di sini sangat emosional. Dia sangat menginginkan untuk dapat anak. Sampai-sampai dia nggak bisa tahan emosi dia. Nggak bisa omelin siapa aja kan. Siapapun dia nggak bisa omelin. Yang ada siapa? Suaminya Yakub. Kena suaminya, diomelin. Ya. Jadi dia meminta dengan sangat. Dia berbicara, dia berseru, dia berteriak kepada Yakub. Berteriak. Kamu harus buat aku dapat anak, gitu kan? Waduh, sampai-sampai ada ancaman, saudara. Kalau enggak, aku akan mati aja. Kalau kita lihat di Pendeta Abraham Park dalam buku yang kedua, Pertemuan yang Terlupakan, ya, seri sejarah perubahan yang kedua, yang judulnya Pertemuan yang Terlupakan, membahas memunculkan bahwa Rahel itu melakukan dua kesalahan di dalam hidupnya, gitu ya. Dan ini merupakan kesalahan pertamanya. Apa itu? Dia mengancam bahwa jika Yakub tidak tidak bisa membuat dia dapat anak, dia akan mati katanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia menganggap penyebab dirinya tidak bisa mendapatkan anak adalah Yakub. Dan Yakublah yang bisa membuat dia dapat anak. Dia berpikir seperti ini. Akan tetapi kalau kita lihat menghadapi Rahel yang hilang akal sehat, hilang kontrol terhadap pikirannya, Yakub bilang apa? Yakub marahin balik. Bayangkan, istri yang sangat dia sayang, tetapi ini sudah apa? Sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Makanya ada teguran yang sangat keras. Dia bilang apa? Memangnya aku Tuhan, katanya. Yang hanya bisa memberikan anak itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, saya bisa apa? Harus apa? Harus memohon kepada Tuhan. Wah, seperti itu. Bukan saya gitu. Bukan saya yang bisa menentukan seseorang bisa punya anak, kamu bisa punya anak atau enggak. Tetapi Tuhan yang bisa membuat. Di saat itu seharusnya mendapat teguran keras seperti yang dia barusan alami. Rahel seharusnya apa? Bertobat. Betul ya? Dia seharusnya bertobat dan berdoa lebih sungguh-sungguh di hadapan Allah. Harus seperti itu kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat Lea ketika dia menerima ketidakadilan, dia tidak menerima cinta kasih dari Yakub, apa yang dia lakukan? Apakah dia marah-marah? Enggak. Apa yang dilakukan dia? Angkat tangan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak dicintai Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Ya seperti itu kan? Sambil nangis-nangis itu. Nah, makanya Tuhan jawab dia. Di sini sebaliknya Rahel justru dia bukannya mencari Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, yang dia lakukan apa? Dia bilang, ya udah ini, ya, ini ada Bilha, ini ada Bilha, perempuan yang menjadi hamba bagiku, yang melayani aku. Ambillah dia sebagai istri, ya, dan pada akhirnya
nanti anak yang dilahirkan oleh Bilha ini pun akan menjadi anak saya. Seperti ini. Jadi Rahel malahan mengedepankan cara-cara manusia. Cara-cara manusia. Kejadian 30 ayat 3. Kejadian 30 ayat 3. Ya. Bicara seperti itu. Nah, Bilha akhirnya dia mengandung dan dapat anak, dikasih nama Dan. Dikasih nama apa? Dan. Rahel bilang apa waktu itu? Ini Rahel yang kasih nama juga, Dan. Kejadian 30 ayat 6 dikatakan begini. Kejadian 30 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Allah mengetahui keluh kesahku dan telah melepaskan keluh kesahku dengan memberikan anak kepadaku. Seolah-olah apa? Seolah-olah tindakannya Rahel dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ya apa ya? Tuhan itu tidak menyukai iri hati, cemburu manusia, gitu ya. Allah tidak menjawab doa yang apa ya? Doa yang kan dikatakan doa untuk memuaskan hawa nafsu kita, pikiran kita, kehendak kita, bukan seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Jadi iri hati yang dimiliki oleh Rahel ya, dan membuat dia salah, lebih mengedepankan cara-cara manusiawi, pada akhirnya ketika dia melihat seperti itu jawaban dari Tuhan, seperti itu dia dibenarkan cara dia. Gitu ya. Cara itu dibenarkan. Tetapi cemburunya dia itu tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat. Ya, makanya kita harus hati-hati tentang hal cemburu ini, ya, cemburu. Referensinya Amsal 14 ayat 10. Amsal 14 ayat 10. Jadi kalau kita lihat Rahel, dia tidak berhenti di situ. Dia membuat Yakub tidur lagi dengan Bilha, dan akhirnya Bilha mengandung lagi dan dapat anak. Dia kasih nama, Rahel kasih nama Naftali. Waktu itu dibilang apa? Kejadian 30 ayat 8. Ini pengakuan atau perkataan dari Rahel. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Jadi dia apa? Bertarung dengan sangat hebat dengan kakaknya yaitu Lea, dan aku pun menang. Bayangkan. Dan aku pun menang. Jadi kita bisa lihat cara-cara dari Rahel menggambarkan seperti apa isi hati dan pikirannya. Dia sangat-sangat mengedepankan pikiran dia sendiri. Pikiran dia sendiri, dia ingin apa ya? Dia ingin membalaskan iri hati dia, cemburu dia terhadap kakaknya yang sudah punya 4 anak. Seperti ini. Tidak berhenti di sini kalau kita lihat. Suatu hari kalau kita lihat Ruben dia lagi pergi ya karena ada panen ya, ada penuaian, dia lagi jalan-jalan terus dia dapat buah dudaim. Nah, buah dudaim itu di zaman dulu dipercaya sebagai buah yang menyuburkan seseorang gitu ya. Bisa seseorang itu bisa subur ya, bisa subur. Tapi kalau kita lihat Ruben ini, dia kasih buah dudaim itu kepada mamanya, kepada Lea. Kejadian 30 ayat 14. Ya. Tapi Rahel ini, dia dengar gitu bahwa apa? Oh, Ruben, anak kakaknya itu mendapatkan buah yang bisa memberikan kesuburan. Dia langsung apa? Langsung pakai baju bagus, terus apa? Sikap dia itu langsung berubah. Dia langsung pergi ke rumah kakaknya yang menjadi saingan beratnya. Dia bilang apa? Kak, saya dengar katanya Ruben dapat ini ya, buah dudaim. Buat aku aja lah, please. Bayangkan. Rahel yang selama ini mukanya nggak pernah senyum. Kalau orang Manado bilang itu mukanya udah rusak gitu ya. Nggak bisa senyum.
selalu lihat kakaknya itu dengan cara apa ya, dengan cara yang memusuhi gitu ya, cemburu. Kan perempuan akan ya akan sulit gitu ya menutupi ya bagaimana isi hati gitu ya. Kalau enggak, kalau sangat menutupi ya bisa jadi pemain drama semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia merayu kakaknya. Ya, merayu kakaknya. Terus Lea bilang apa? Lea bilang apa? Lea bilang begini, jadi belum cukup. Suamiku itu apa? Suamiku sudah sayang kamu, kamu larang-larang dia datang ke rumahku. Sekarang buah dudaim yang anakku dapat di kebun, kamu juga mau itu? Sudah mendengar seperti ini pun Rahel tetap bilang apa? Ya sorry lah kak, ya udah nggak apa-apa deh. Kalau kakak kasih saya buah dudaim itu, ya kalau kakak kasih buah dudaim itu buat aku, Yakub boleh bermalam di rumah kakak. Bayangkan saudara, suaminya diperdagangkan saudara. Ya, jadi malam itu Lea tidur dengan Yakub dan apa yang terjadi? Dia hamil. Lea langsung hamil. Terus apa? Terus mendapatkan anak laki-laki lagi dan dia kasih nama Isakar. Ya, nama Isakar. Kalau kita lihat di sini ya Rahel ya Rahel ini setelah dia menerima buah dudaim ini, apakah berhasil? Apakah setelah ini dia dapat anak? Enggak juga. Tetap nggak bisa punya anak. Seperti ini, ya. Jadi pada akhirnya Rahel itu harusnya apa? Harus berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Ya, memang pada akhirnya kalau kita lihat Rahel ini dia bertobat, betul ya? Dia bertobat. Nah, cara dari mana kita tahu dia pada akhirnya bertobat terhadap cara-cara pikiran-pikiran manusiawi dia, ya, atas sikap dia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Itu di Kejadian 30 ayat 22. Kejadian 30 ayat 22 di situ dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Pada akhirnya dibilang apa? Allah mendengarkan permohonannya. Artinya apa? Sekarang Rahel berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi di sini kalau kita lihat kata ingat di sini adalah zakar, ya. Zakar ini mengingat, memikirkan sampai-sampai apa? Ini memiliki makna Allah mengingat janjinya. Allah mengingat janjinya. Ini mengingatkan kita kepada bagaimana Allah mengingat Rahel. Ini mengingatkan kita seperti apa Allah mengingat Hana. Hana nggak bisa punya anak kan? Penina punya banyak anak. Hana dia tidak bisa memiliki anak. Sampai-sampai dia berdoa, sampai nangis-nangis dia memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan dia. Tuhan ingat dia. 1 Samuel 1 ayat 19. Di situ dikatakan, bagian akhirnya dikatakan, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya. Ya, pada akhirnya lewat Hana lahirlah seseorang yang sangat besar, tokoh yang sangat terkenal, yaitu Samuel. Jadi seperti ini kalau kita lihat ketika ada pertobatan, ketika ada perubahan sikap dari seorang Rahel, Allah mengingat dia dan menjawab dia. Rahel diberikan apa kepada Rahel? Allah berikan dia Yusuf. Wah, Yusuf. Yusuf, tokoh utama yang menyambungkan perjanjian Allah. Dia lahir lewat Rahel, lewat doa Rahel. Nah, hari ini pun apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita? Apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita? Apakah kita jalankan semua itu? Sudahkah kita jalankan segala hal tersebut dengan doa di hadapan Tuhan?
Nah, ini mengingatkan kita, ya. Jadi dia telah bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat, ya. Jadi pada akhirnya Rahel memberikan nama kepada anaknya itu adalah Yusuf. Yusuf artinya tambah lagi gitu. Kiranya Allah menambahkan lagi. Ini menambahkan lagi. Jadi ini nama merupakan suatu berkat. Pada akhirnya di kemudian hari apa yang telah dialami oleh Rahel terjadi. Yusuf itu merupakan suatu doa. Doanya apa? Kiranya Tuhan menambahkan lagi. Menambahkan lagi apa? Anak laki-laki kepadanya. Di kemudian hari Allah memberikan Benyamin yang lahir lewat Rahel. Ya, seperti ini. Jadi cara untuk menerima berkat zakar atau berkat Allah menerima ini cuma dua. Dua cara. Yang pertama apa? Bertobat, setelah itu berdoa. Bertobat, setelah itu apa? Berdoa. Ketika kita melakukan hal ini, maka Allah akan membukakan jalan. Allah tidak akan mengingat dosa-dosa kita dan Allah akan menjawab. Segala permasalahan akan diselesaikan. Kiranya berkat ini menjadi bagian kita juga hari ini. Amin. Amin. Nah, kita akan lanjut mengenai kehidupan Yakub di Padan Aram, ya, Padan Aram. Di kesempatan selanjutnya kita akan bahas bagaimana Yakub mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Laban, tetapi pada akhirnya Yakub mendapat upah yang sangat besar, sangat luar biasa, bukan dari Laban, tetapi dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke, kita selesai sampai di sini. Baik. Jadi kiranya kita terus mengikuti pelajaran Alkitab ini. Sambil kita mengikutinya, sambil kita menerima wawasan iman lewat sejarah penebusan yang ada di dalam Alkitab. Maknanya bagi kita hari ini apa? Ada hal-hal yang mungkin kita dulu pernah baca tetapi terlewatkan. Biar kita jadi ingat dan bisa memahami makna yang kita belum pahami. Ya, ayat-ayat atau bagian-bagian cerita yang kita belum pahami. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjalankan kehidupan yang menanti-nantikan kehendak Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat menjalankan kehidupan yang bertobat dan berdoa. Amin, amin. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan.